kapasitas kita adalah 1000, Pak, 1080. 1080 ya. Hari ini dihuni 2030. Pernah 2000, kami awal datang 2500, Pak. Saya membina narapidana itu, Pak. Kita pakai hati, Pak. Orang-orang yang hilang dampak dari pembinaan itu, dia loss of heterosexual relationship, loss of liberty, loss of God and deficits. Jadi mereka itu hilang keamanannya, kasih sayang keluarga, hubungan seksualnya. Jadi kita mengayom mereka dengan hati, Pak. Jadi kalau kita sentuh hatinya dengan pembinaan, ya, kita sentuh hatinya dengan tidak ada kekerasan, tidak ada pungli, lapas itu akan aman-aman saja. Sehari pun tidak pernah saya tinggalkan kantor ini. Saya masih optimis dia berubah, tetapi Allah mengambilnya lebih cepat. Tapi tinggal beberapa bulan lagi, April dia bebas. Harusnya saya bisa melepas dia, mengantar dia ke keluarga. Untuk semua masyarakat yang belum kenal narkoba, jangan coba-coba kenal. Yang udah kenal, buruan lari dari itu atau terlepas dari itu. Karena terasa enak-enaknya orang yang hidup dengan lingkungan gelap, ujung-ujungnya juga pahit juga. Iya, itu ya. Iya. Dan sampai sudah merasakan ya. Merasakan, dan jangan sampai banyak orang yang merasakan apa yang saya rasakan. Oke. Jangan sampai Allah tegur dulu baru kita kembali kepada Allah. Jadi gitu ya. sebelum Allah tegur, mungkin lihatlah kami yang ada di sini. Inilah kami yang Allah udah tegur, kita baru tobat di sini. Gitu. Jangan sampai masyarakat umumnya yang di luar itu seperti kami. Allah tegur baru kita berbenah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunet, Pak. Tribuners, pada saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Jakarta. Letaknya persisnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Kenapa saya berada di sini? Karena saya ingin ngobrol dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Jakarta. Beliau adalah Dr. Syarpani AMD IP SHMA, dan tentu saja dengan sejumlah warga binaan. Kenapa ini menarik? Karena persoalan narkotika dan obat-obat terlarang, terutama penyalahgunaannya, sudah pada sampai tahap yang memprihatinkan. Ikuti ngobrol saya dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Jakarta dan sejumlah warga binaan. Oke. Tribuners, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Jakarta, Bapak Dr. Syarpani AMD IP SHMH. Saya akan sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kepingin Bapak cerita sedikit lah. Sudah berapa lama Pak Syarpani ini bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Jakarta, Pak? Terima kasih rekan-rekan Tribun. Kami melaksanakan tugas sudah 1 tahun 1 bulan. Ya. 1 bulan ya. Pak, bisa diceritakan sebelum Bapak bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Jakarta ini, Bapak bertugas di mana? Tahun 2005 kami lulus dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan. 11 tahun berada di lapas kelas 1 Cipinang sebelah, menjabat 2 kepala seksi. Terus kami pindah 2015 ke Dijenpas jadi Kasubag Humas 2 tahun. Terus kami dipindah ke Lampung, Pak. LP Lampung? Ya, Lampung Tengah itu Kalapas Gunung Sugih 2,5 tahun. Terus 2019 kami dipindahkan ke Lapas Waikanan sampai 2024 Agustus. Baru di ke sini? Lampung juga. Terus 3 bulan kami dimutasi ke Kepala LPKA
anak di Maros, Sulawesi Selatan. 3 bulan di Maros, kami dilantik Februari 2024 ke Lapas Narkotika Jakarta sampai hari ini. Sudah 4 kali kepala lapas. Pak Syarpani, boleh cerita dong mengenai lapas ini, Pak? Berapa sih luas areal dari lapas ini dibagi menjadi beberapa blok, lalu kemudian bisa dijelaskan jenis-jenis blok, lalu berapa banyak warga binaan yang ada di lapas ini, Pak? Lapas Narkotika Jakarta ini seluas hampir 3 hektar, Pak ya. 3 hektar ya. Dibagi menjadi gedung 1, gedung 2, gedung 3 untuk perkantoran dan ruang pembinaan, serta yang lainnya adalah blok hunian, Pak. Ada 4 blok hunian 4 ya di dalam. Ada namanya blok A. Blok A Ya, kapasitasnya untuk 7 orang. Ada blok B, kapasitas kamarnya untuk 1 orang. Blok C dan blok D, kapasitas kamarnya untuk 5 orang. Serta ada blok khusus untuk strap cell bagi narapidana yang melanggar ketentuan. Kapasitas kita adalah 1000, Pak, 1080. 1080 ya. Hari ini dihuni 2030. Pernah 2000, kami awal datang 2500, Pak. Jadi kapasitas itu dua kali lipat. Tetapi sudah kami pindahkan yang pidana tinggi, narkoba, bandar narkoba ke Nusa Kambangan. Pak, boleh dijelaskan sedikit apa dampak dari over capacity ini, Pak? Maksudnya idealnya kan 1000-an lebih gitu ya, lalu sekarang 2000-an lebih, artinya 2 kali lipat. Dampaknya bisa dijelaskan? Tentunya dampaknya adalah kapasitas hunian, jadi mereka lebih sempit ya untuk menghuni kamarnya. Terus anggarannya tentu menjadi 2 kali lipat, harusnya biaya makan untuk 1000, akhirnya menjadi 2 kali lipat. Terus perawatan gedungnya juga, sarana prasarana, kita mengurus warga binaan itu dari tidur sampai tidur kembali. Makannya, minumnya, buang airnya, kotorannya, semua kita urus. Itu berdampaknya. Tapi mereka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu kan beraktivitas. Jadi sehingga ketika jam tidur saja berada di kamar hunian. Oh, jadi selama jam 7 sampai 5 sore mereka beraktivitas di luar sel ya, Pak ya? Macam-macam aktivitasnya. Pak, kalau boleh dijelaskan, selama jam 7 sampai jam 5 aktivitasnya apa saja, Pak, yang terjadi di LP Narkotika ini, Pak? Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan itu membagi pembinaan narapidana itu menjadi 2, Pak. Jadi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kepribadian itu salah satunya adalah pembinaan rohani. Seperti yang kita lihat adalah bagi yang muslim di sini ada masjid. Ada masjid ya. Terus kita barusan renovasi, ada gereja. Oh, di sini ada gereja juga. Ada gereja, semua lengkap. Jadi Senin sampai Jumat itu ada pihak luar yang mengajar. Begitu juga masjid, kita kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, terus lembaga-lembaga swasta, lembaga tahfiz Quran untuk mengajar mereka beraktivitas kegiatan rohani dari jam 8 pagi sampai sore. Di keagamaannya juga kita ada vihara, kerjasama juga barusan kita renovasi. Terus kami baru saja dapat hibah pura untuk yang beragama Hindu, ada 4 orang di sini dari PHDI Parisada Hindu Dharma dari Kabupaten Waikanan. Jadi selama saya menjabat Kalapas, 3 lapas di Lapas Gunung Sugi Lampung, Lapas Waikanan Lampung, dan Lapas Narkotika Jakarta selalu ada hibah mendirikan pura di dalam lapas. Berarti di mana saya menjabat ada kebenekaan, itu ada. Semua agama kami lindungi dan beraktivitas beribadah sesuai dengan keyakinannya. Pak, tadi selain ada pembinaan keagamaan ya, lalu apa lagi ya? Kepribadian itu yang lainnya adalah kesadaran berbangsa dan negara, upacara. Terus kita ada pramuka, ada paket ABC sekolah. Oh, ada paket ABC-nya juga ya. Terus ada terapi untuk narkoba di sini, kita menyiapkan ada rehabilitasi kerjasama dengan BNN dan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait yang sudah pakem karena ini lapas narkotika sudah berjalan sebelum kami juga sudah berjalan. Itu kepribadiannya tentang dirinya, nah, kesadaran berbangsa negara. Terus ada pembinaan yang kedua dalam undang-undang itu dijelaskan tentang kemandirian, Pak.
Oh iya, kemandirian ya. Pembinaan kemandirian itu adalah pembinaan tentang menyiapkan warga binaan agar setelah bebas mempunyai keterampilan. Kalau dia sudah bebas kembali ke masyarakat, Ada keterampilan ada yang sesuatu yang bisa dia lakukan ya. Nah, di sini kami dalam upaya mendukung ketahanan pangan seperti Astacita dan 15 program aksi akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita mendukung ketahanan pangan. Lapas Narkotika Jakarta itu ada budidaya peternakan ikan Ikan ya. Ikan lele dan di komplek ini. di luar, Pak. Oh, di luar. Untuk cek ada telurnya atau enggak? Ya Pak, betul Pak. Jadi yang penting Terus ada maggot. Terus di dalam ini kita ada industri garment, Pak, yang mencetak pakaian kebutuhan narapidana, baju-baju narapidana dari beberapa lapas. Yang bikin mereka sendiri. Warga binaan kerjanya yang perusahaannya dari pihak luar, Pak. Oh, artinya yang ngerjain mereka. Warga binaan, Pak, ada di kegiatan kerja. Terus kita ada juga butik, Pak. Jadi ada butik kerjasama di luar. Julie Cultures itu memperkerjakan warga binaan untuk menjual hasil karyanya, pakaian-pakaian itu ada galerinya di daerah Panwati Blok M. Terus kita juga ada roti bakery, Pak, kerjasama dengan pihak ketiga yang memproduksi bakery untuk kebutuhan warga binaan di dalam lapas serta dijual beberapa keluar. Ada juga cukur rambut, ada juga kita industri pembuatan papan nama, lukisan, serta cutting itu, Pak. Kita bisa membuat desain cutting dari besi, itu ada mesinnya kita di lapas narkotik. Ini semua diciptakan bekerja sama pelatihan agar setelah bebas mereka keluar mempunyai keterampilan. Oke, Pak. Bisa dijelaskan, Pak. Kan tadi disebutkan setelah jam 5 sore sampai jam 7 pagi mereka berada di tempatnya masing-masing, di sel masing-masing. Nah, sepanjang waktu itu, Pak, apakah mereka boleh nonton TV atau baca buku atau apa di selnya, Pak? Apa yang boleh dan tidak boleh? Kalau malam hari di setiap blok itu kita siapkan musola, Pak. Jadi untuk sholat maghrib dan sholat isya mereka dengan pengawasan petugas bisa sholat tidak di masjid tetapi dalam blok hunian di sana yang ya, dikunci. di setiap blok ya. Di situ dilanjutkan dengan ngaji, baca Al-Quran, terus ada juga hiburan TV yang ditaruh di lorong, Pak. Oh, boleh nonton TV ya? Boleh ya? Boleh nonton TV. Dari kamarnya kelihatan dari kamarnya. Jadi kalau malam memang sudah terbatas, lebih banyak kegiatan berada dalam kamar. Tetapi di sini tiap blok itu saya buat blok khusus pesantren. Nanti di lantai 2-nya itu blok khusus blok gereja. Jadi semua yang beragama Nasrani itu kami jadikan satu kamarnya, berderet satu lantai. Jadi mereka bisa ibadah di kamar masing-masing. Jadi kalau mereka nanti ini kebetulan kan bulan Ramadan, Pak ya. Jadi buka puasanya di bloknya masing-masing. Sahurnya juga begitu. Di kamar masing-masing, Pak. Tapi kalau tarawih dan tadarus, tarawih kita digilir, Pak. Umpamanya malam ini blok A semua ke masjid. Blok B, C dan D-nya di musola blok. Jadi tidak keluar semua. Jadi 1000 ke dalam, yang 1000 di dalam. Karena tidak muat kapasitas itu. Nah, mereka tetap tarawih di blok hunian karena kami siapkan musola di setiap blok. Mereka turun semua itu, Pak, ke lantai dasar. Oke, Pak. Jadi baca buku boleh ya? Boleh. Kita ada perpustakaannya. Oh, Pak. tapi bukunya yang berada di sini. Dan nggak boleh bawa sendiri? Boleh dipinjam, Pak. Ada peminjaman setiap hari Rabu, Senin Rabu dikembalikan Jumat, Pak. Misalkan saya bawa buku dari luar boleh? Boleh, Pak. Boleh ya. Pak, apakah warga binaan ini selama berada di kompleks ini boleh bawa handphone nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Oh, handphone nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan kita menyiapkan wartel khusus pemasyarakatan. Wartel ya? Ya, jadi perintah Pak Menteri, Pak Dirjen Pemasyarakatan, Kak Kanwil bahwa kita zero tolerance terhadap narkoba dan alat komunikasi handphone. Karena cenderung disalahgunakan. Ya. Nah, hingga kita solusinya memfasilitasi dengan wartel khusus pemasyarakatan, Pak. Jadi mereka bisa
ke wartel Pak, dengan membeli pucernya, ngisi pucer bisa nelpon. Jadi nggak boleh bawa alat komunikasi pribadi, tapi boleh menggunakan fasilitas wartel di sini beli voucher ya. Voucher ya. Nah, langsung. untuk ngawasinya gimana Pak? Supaya mereka ini tidak menyalahgunakan fasilitas itu untuk melakukan. Kan ada itu dikontrol oleh sistem Pak, karena kita kerjasama dengan pihak ketiga Pak. Jadi sistem itu yang merekam apa pembicaraan itu ada semua. Oh, ya. Terus ada petugas Pak, di depan wartel itu ada petugas lapas yang bertugas menjaga dan mengawasi. Ya. Pak, boleh cerita sedikit dong Pak. Ada anggapan bahwa belum tentu orang-orang warga binaan yang berada menjalani pidana di sini itu sadar gitu ya. Banyak yang masih nakal-nakal juga. Bagaimana Pak langkah yang selama ini dilakukan oleh Bapak dan staf untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas situasi di LP narkotika ini? Tugas lapas adalah tempat membina narapidana, dipersiapkan setelah kembali ke masyarakat menjadi manusia yang produktif, aktif dan kembali menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab menjadi manusia Pancasila. Itu sistem pemasyarakatan. Kegagalan dari sistem setelah bebas, ya kita kalau bebas bersyarat diawasin oleh Balai Pemasyarakatan. Tapi kalau mengukur indeks residivis di narkotik, kita tidak bisa Pak, karena lapas narkotik ini adalah limpahan dari lapas lain. Kami tidak menerima tahanan, jadi semua dari lapas lain mengirim ke sini. Mungkin kalau orang itu tertangkap, ya keluar, dia akan ditahan di rutan Salemba dan rutan Cipinang. Dan yang mengetahuinya adalah pihak rutan. Jadi kalau kami tidak mendeteksi, tapi rata-rata kalau udah pernah di sini, dari rutannya pasti akan dikirim ke tempat lain ya. Pak, untuk mencegah masuknya barang-barang dari luar atau peredaran narkoba di internal lapas ini gimana caranya? Kita yang pertama melakukan pengetatan penggeledahan barang masuk Pak. Barang masuk dari barang luar masuk ya? Dari luar. Saya selama menjabat sudah 10 kali menggagalkan penyelundupan narkoba yang dimasukkan dalam alat kelamin wanita, di dalam ceker ayam, terus dimasukkan dalam nasi padang. Ada ya Pak ya? Banyak Pak. Yang kami kalau di YouTube bisa dilihat, dan kami semua tindak petugas pengunjungnya diserahkan ke Polres. Kalau terlibat narapidananya maka diserahkan dengan Polres. Itu dari sisi pengunjung. Dari sisi petugas, Dirjen Pas Kak Kamil sudah melantik, kami sudah melantik namanya Satuan Satopatnal, Satuan pencegahan petugas yang ditunjuk untuk menegakkan tata tertib. Jadi kami handphone di barcode, terus petugas piket menggeledah petugas dan lalu lintas barang orang yang masuk. Jadi petugas dan pengunjung serta barang yang dibawa. Lalu lintas kendaraan. Itu ada petugasnya Pak. Di dalam kita mengadakan razia Pak, secara rutin dan insidental. Nah ini kita rutin lakukan untuk mencegah narapidana yang tertangkap kedapatan mendapat handphone. Kita di strafsel Pak, strafsel dan kita register F Pak. Kita cabut hak-haknya. Selama kepemimpinan kami hampir 200 lebih narapidana yang ketangkapan handphone dan kami strafsel dan dikirim ke Nusa Kambangan. Loh Pak, kayak begitu itu memasukkan handphonenya lewat mana itu? Banyak modus Pak. Menurut pengakuan katanya melalui ada yang truk pengunjung besuk lewat pengunjung. Ya pengakuan mereka bias begitu saja dan tidak terbukti Pak. Setelah kita usut, ujung-ujungnya dari narapidana yang sudah bebas dan sebagainya. Pak, kalau boleh kita tahu Pak, jadi personil di sini ini petugas ya, maksudnya karyawan itu berapa banyak dan berapa dari antara mereka yang memang tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan? Petugas kami ada 250, sebanyak 120 yang tugas di dalam. Jadi 250 ya, berarti itu 1:10 ya Pak ya? Sekali tugas di dalam itu kan dibagi, yang di dalam blok itu kami ada 24, nanti ada yang di menara pos atas, ada yang di pintu, ada yang P2U, pintu masuk, ada yang di wasrik, di parkiran dan garda terdepan. Jadi dibagi-bagi Pak.
Ya. Satu kali piket itu sekitar 24. Pak, Bapak kan punya pengalaman panjang selain di lapas khusus narkotika ini juga lapas umum ya Pak. Pak bisa dijelaskan sedikit Pak. Bedanya nanganin warga binaan umum sama warga binaan khusus narkotika ini kayak apa Pak? Kalau di lapas narkotika itu kan mereka semua kasus narkoba. Jadi pasti keinginan utama mereka itu mengkonsumsi narkoba dan mengendalikan narkoba. Jadi tantangannya lebih berat gitu Pak. Bagaimana mendeteksi itu, kita pasang juga orang-orang yang lebih banyak di blok-blok hunian petugas dan beberapa warga binaan juga kita fungsikan, bantukan untuk mengawasi. Ya kalau saya sistemnya di dalam kamar itu ya saya bagi juga, ada orang yang jadi kalau ada dua kubu itu biasanya kubu A mengamati kubu B. Jadi mereka saling amati, nanti saling lapor itu Pak. Si A ini, si B begini ya, siapa yang benar kita. Tapi secara berkala dilakukan cek gitu ya Pak ya? Cek untuk urin atau rambut atau apa gitu? Baru Januari kemarin ya Pak. Januari. 2.300 kita tes urin semua. Ada beberapa yang positif dan kita cek memang di narkoba ini ada orang yang sakit TBC-nya hampir ratusan orang, ada minum obat juga positif soalnya. Jadi kita adakan cek berkala dan alat tes urinnya disiapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Secara berkala itu Pak. Jadi yang baru dikirim, baru dipindah. Kalau mereka ini yang kemudian dari hasil checking itu positif narkoba diapain? Kalau yang positif narkoba ya kita telusuri kenapa, riwayatnya apa. Rata-rata minum obat, kalau memang ada indikasi narkoba, dapatnya dari mana, itu pasti telusuri. Kalau ada indikasi, kita periksa. Strapsel, kalau ada melibatkan petugas, kita serahkan ke Polres. Jadi banyak modusnya ya, kita pasti bentuk tim kalau ada positif. Ya, tapi waktu Januari kemarin lumayan juga yang kedapatan. Ada beberapa saja Pak, tidak banyak. Ya. Tapi setelah diusut, banyak yang mengkonsumsi dari obat-obat sakit Pak. Karena narkoba ini 200-300 mereka sakit. Jadi biasa ketergantungan itu kan kalau tidak akhirnya membuat badannya jadi sakit. Ya. Demam dan sebagainya. Jadi kalau soal itu kebetulan lapas ini dekat rumah sakit ya Pak? Iya. Dan itu Kita rujuk. Kalau memang dia sakit lumayan serius, kita rujuk. Kita sendiri juga ada klinik Pak. Penanganan pertama ini di klinik, terus selebihnya kita rujuk ke rumah sakit pemasyarakatan yang berada di sini. Nah, iya. Pak, kalau boleh cerita sedikit Pak, di antara ketika 1 tahun Bapak bertugas di sini, yang paling Bapak nggak bisa lupain apa? Saya membina narapidana itu Pak, kita pakai hati Pak. Orang-orang yang hilang dampak dari pembinaan itu dia loss of heterosexual relationship, loss of liberty, loss of God and deficits. Jadi mereka itu hilang keamanannya, kasih sayang keluarga, hubungan seksualnya. Jadi kita mengayom mereka dengan hati Pak. Jadi kalau kita sentuh hatinya dengan pembinaan, ya kita sentuh hatinya dengan tidak ada kekerasan, tidak ada pungli, lapas itu akan aman-aman saja. Gitu ya. Saya alhamdulillah 4 kali menjabat Kalapas, hampir 10 tahun tidak pernah ada gangguan kamtib, pelarian ataupun pemberontakan. Ya. Karena saya setiap hari, saya setahun di sini 13 bulan sehari pun tidak pernah saya tinggalkan kantor ini. Saya selalu datang Sabtu, Minggu, apalagi hari kerja. Saya sentuh langsung apa masalah, kalau ribut berkonflik diselesaikan pakai cara kekeluargaan. Nah, akhirnya bisa menyentuh. Ada satu ketika ada narapidana kemarin yang sangat menyentuh hati saya, namanya Sopian, orang Palembang. Dia melawan petugas, Pak. Gitu ya. Namanya orang sana itu dia sakit, tetapi ketika tidak sembuh dia marah Pak. Kok saya nggak sembuh, ngamuk sama petugas medis. Akhirnya petugas, udah Pak kita pindahkan saja ini buat rusuh. Saya ambil kesimpulan, saya bilang ini jangan kita pindahkan. Kalau setiap masalah kita pindahkan ke lapas lain,
kita lapor pimpinan, terus tugas kita apa? Akhirnya saya sentuh deh Pak. Saya tempatkan dia ke Blok B. Saya bilang kamu nggak saya pindah Sofia. Tapi saya minta kamu setiap sholat fardu, zuhur dan asar, kamu sholat. Kamu lapor ke saya. Jadi sholat itu saya bilang harus dipaksa, ibadah harus dipaksa. Saya bina orang ini, dia akan bebas di Juli nanti Pak. Juli ya? Juli, saya sentuh hatinya, akhirnya sholat terus Pak. Dia makin sadar, bahkan dia sering memberi informasi ke saya, siapa narapidana yang suka melanggar. Ini ancaman saya jadikan peluang Pak. Tetapi orang sana itu memang dia kalau berobat itu malu Pak. Dia lebih senang gagah kalau dibilang sehat. Dia sudah berubah, sudah sholat, ngaji, Sofian ini. Di pertengahan Februari Pak, dia jatuh di kamar mandi. Meninggal? Di situ saya meneteskan air mata Pak. Oh ya. Karena di situ saya paling terkena, ini orang bisa berubah. Dia dari tahun 2004 sudah ketemu saya Pak di lapas. 2005 di lapas kelas 1 Cipinang. Ketemu saya di sini, saya jadi kalapas. 22 tahun kemudian dia masih masuk lapas. Saya masih optimis dia berubah, tetapi Allah mengambilnya lebih cepat. Tapi memang dia narapidana narkoba ya Pak? Iya. Enggak, dulu ini Pak. Oh, dulu dia perkara umum. Perkara umum pencurian. Ketemu saya di sini narkoba, tapi tinggal beberapa bulan lagi, April dia bebas Pak. Harusnya saya bisa melepas dia, mengantar dia ke keluarga, dia berubah, tetapi meninggal Pak. Saya paling berkesan selama di sini. Kalau saya ke kamarnya saya terharu, ingat karena kita sudah memutuskan karena melawan petugas untuk dipindahkan, saya tahan, tapi dia bisa buktikan dia bisa ibadah, sholat 5 waktu, tapi nggak sampai usai. Ya. Itu Pak, saya paling berkesan itu membina orang. Pak, sepanjang 1 tahun Pak Syarpani tugas di lapas ini, apakah ada public figure yang sempat menjadi warga binaan di sini? Apakah Faris RM juga pernah menghuni sini? Saya tidak ketemu, tetapi yang sekarang ada di sini itu ada Rio Repon sama Amerzoni Pak. Sama saya. Amerzoni ya. Amerzoni lagi saya tempatkan di kamar khusus untuk adakan yang tidak bercampur dengan yang lain. Masih di sini Pak. Masih sini. Masih sidang di pengadilan negeri dengan kasus yang di Rutan Salemba. Ya. Pak, ini satu lagi pertanyaan terakhir dari saya Pak. Bapak selama 1 tahun ini bergaul dengan orang-orang yang terlibat di dalam narkoba. Buat mereka-mereka yang masih ada di luar, yang masih belum, apa pesan Bapak supaya kita itu menghindari, jangan sampai lah keluarga kita, anak kita, ya kan, suami kita, istri kita itu terjerat dalam ini. Apa pesan Bapak, saran Bapak apa? Kepada masyarakat, ya, narkoba ini adalah musuh bersama kita, musuh negara. Kepala BNN, ya, Kapolri, semua instansi pemerintah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas dan Rutan menyatakan ini musuh kita bersama. Kita harus basmi bersama. Bagi masyarakat di luar, kami harapkan kalau berkunjung jangan pernah terpancing untuk dititipkan siapapun, membawa barang apapun ke lapas. Pasti ketahuan ya? Pasti ketahuan. Kami sudah 10 kali menggagalkan penyelundupan narkoba di lapas narkotika Jakarta. Jadi kepada masyarakat, kita semua hati-hati dengan narkoba, jangan sampai ya kita terindikasi menggunakan. Karena menggunakan narkoba ini tidak ada yang namanya sembuh. Gitu ya Pak ya? Karena dia seperti ada sugesti Pak ya. Kalau barang itu dekat, pasti akan terinspirasi untuk mengkonsumsinya. Jadi salah satu, jangan sampai berada di lingkungan dan terlibat dengan narkotika. Hati-hati, Anda besuk di lapas narkotika Jakarta, Anda akan tertangkap dan Anda akan menjadi narapidana. Itu jangan sampai. Hati-hati, tidak boleh Anda dititipkan barang apapun, kecuali Anda membeli sendiri dan membawa sendiri untuk keluarga Anda. Itu saja. Ya, baik Tribuners, ini ngobrol kita dengan Pak Syarpani, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Jakarta. Banyak pengalaman, banyak hikmah yang
bisa kita ambil dari apa-apa yang sudah kita obrolkan. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Tribuners, selain dengan Pak Sarpani, saya nanti juga akan ngobrol dengan warga binaan. Apa yang mereka lakukan hari-hari berada di lembaga pemasyarakatan ini. Oke, terima kasih Pak. Tribuners, sekarang saat ini saya berada di LP Narkotika kelas 2 Jakarta bersama 2 orang warga binaan. Yang satu Mas Anggoro, yang satu Mas Ramadhani. Saya mau ke Mas Anggoro dulu. Mas Anggoro, berapa lama sudah berada di sini, Mas? Saya di sini dari 2018, Pak. 2018 Iya. ya. Mas, bisa dijelaskan, Mas, sepanjang menghuni lapas ini, terutama di Ramadan tahun ini, kegiatannya apa saja? Jadi kita pagi itu di kamar kita bangun sahur bersama di kamar. Di dalam kamar ya? Di dalam kamar. Hmm. Kamar hunian kita makan bersama. Selanjutnya kita tadarus, lalu sholat subuh berjamaah Di dalam blok? di dalam kamar. Oh, di dalam kamar. Setelah itu kita tadarus sebentar, setengah jam, kita istirahat. Jam 8 kita harus sudah siap-siap untuk ke masjid lagi. Masjid ini ya Di maksudnya? masjid sini Ah. kita ada taklim, ada belajar. Setelah itu masuk ke kamar sebentar. Jam setengah 12 kita ke masjid lagi untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, kita ada tausiah untuk semua santri yang notabene napi untuk belajar dakwah, menyampaikan mereka. Setelah itu kita masuk ke dalam kamar istirahat. Setelah istirahat dibuka lagi kamar kita itu menjelang asar, Pak. Asar kita sholat berjamaah, habis itu tadarus, ada yang di masjid, sebagian ada yang di blok. Ya. Itu. Setelah itu sholat maghrib, sebelum menjelang sholat maghrib kita ada yang namanya kultum menjelang buka puasa. Dan itu dari kita semua, dari anak-anak dalam, kultumnya, pengisinya. Nah, buka puasanya di kamar masing-masing? Di kamar masing-masing. Gitu. Ya, Mas, kalau di luar bulan Ramadan, adakah kegiatan olahraga, keterampilan itu di luar Ada. Ramadan? Ada, Pak, ada. Jadi apa itu? kita bisa main volley, kita bisa main futsal, bulu tangkis, pingpong. Untuk olahraga itu. Untuk keterampilan kita bisa di BLK, ada bakery, ada masak, ada pertukangan, perkayuan, ada las, ada konveksi. Ya. Mas Anggoro ini kan jumlah warga binaannya kan 2000 lebih nih. Iya, betul. Mesti harus gantian dong. Karena kan nggak mungkin bareng-bareng, misalkan main badminton, main basket kan bareng-bareng. Iya. Gantian dong. Satu bergantian, yang kedua ada jadwal yang untuk masing-masing program. Seumpama kita santri, berarti di saat kita libur taklim, Sabtu dan Minggu. Ya, Besoknya program apa gitu, berdua. Ya. Jadi semua olahraga, tapi tiap pagi itu ada program lapas yang diwajibkan, yaitu senam pagi, Pak. Oh, ada ya? Ada setiap pagi. Di luar bulan Ramadan loh ya. Ya. Itu ada. Kita itu senam 1 jam sambil jemur. Oh ya. Untuk Berjemur ya. kesehatan, iya. Betul. Mas Anggoro, kan lapas ini kapasitas idealnya itu kan 1000 orang nih. Iya, betul, Pak. Yang sekarang 2000 lebih gitu. Iya. Apa dampaknya buat warga binaan dan Mas Anggoro sendiri? Apakah kamarnya jadi lebih sempit, kurang nyaman atau gimana? Kalau tempat lebih sempit untuk kita tidur istirahat, iya. Iya ya. Nilai negatifnya ya, Pak Ya. ya. Terus mungkin
untuk antrian makanan kita jadi lebih panjang. Oh. Untuk kita mendapatkan yang harusnya setengah jam dari dapur, prosesnya kita udah dapat. Karena banyak orang jadi butuh waktu sejam 2 jam. Tapi nilai positifnya Pak, di mata saya, Ya. kita lebih berinteraksi dengan bermacam-macam manusia di sini. Macam-macam suku, macam-macam identitas, macam-macam kebiasaan. Jadi banyak pelajaran juga di sini karena maaf kalau di luar mungkin kita interaksi dengan 10 orang yaitu 10 karakter. Tapi kalau di dalam penjara 10 orang itu bisa 1000 karakter. Mas Gitu. Anggoro, Iya. kalau boleh saya tahu di satu sel itu Mas Iya. Anggoro bersama berapa orang? Kita 18 orang. 18 orang. Iya. Kalau satu gedungnya itu, satu bloknya itu Berarti 18 dikali di blok A itu ada 60 kamar, Pak. Ya, 18 kali 60 Iya, ya. betul. Hampir 600 lebih ya. Enggak, Pak. Sekarang kalau di blok A itu 927-an ya, 26-27. Oh, 900. Iya. Sebelum tadi ada yang pulang banyak, Pak. Oh, gitu Sekarang ya? nggak tahu update-nya, belum tahu saya. Ya. Iya. Jadi 18 orang itu banyak juga ya ngariung loh. Betul. Tapi gini Pak, alhamdulillahnya setelah tadinya saya di rutan terus ke sini ke lapas narkotik. Di lapas narkotik terutama di program santri itu kamarnya itu kekeluargaan. Jadi kita itu satu atap, satu rumah, satu tempat tidur, satu penderitaan. Jadi Iya. dapat saudara bener di sini. Iya. Mas, kalau boleh saya tahu, Mas. Iya, Pak. Mas sampai kapan berada di sini hitungannya? Doain insya Allah tahun ini saya pulang. Tepatnya kapan? Belum tahu, saya masih nunggu SK buat pulang, SK pembebasan bersyarat tapi, saya. Diperkirakan tahun ini ya. Iya, insya Allah. Nah, sebenarnya hukuman yang harus Mas Anggoro jalani berapa lama? Saya vonis 15 tahun, Pak. Lumayan juga ya. Iya. 15 tahun. Berapa banyak itu waktu itu? Ya waktu itu kalau saya sih divonis berapa aja saya nerima. Karena memang saya sadar saya salah. Ya. Tapi yang berat kan nanti hukum sosial, Pak. Kalau Ya, hukum ya, negara ya. ada jedanya ya, ada waktu. Ya. Tapi so far selama menjalani hukuman ini apa pengalaman yang tidak bisa dilupakan sepanjang menjalani hukuman? Di Mas luar saya tidak mengenal bentuk huruf alif, Mbak. Oh gitu ya. Di sini alhamdulillah saya bisa tiap hari sujud berjamaah, sholat berjamaah, baca Quran biarpun tidak selancar mereka saya bisa. Saya jadi yang tadinya nggak tahu apa itu surat ini bacaannya gimana. Kita sekarang ada hafalan dan banyak Pak di sini yang saya dapetin. Gitu. Jadi Mas Anggoro sekarang usia berapa? Saya usia 45. Oh masih muda juga ya. Ya, jalan. Mas, saya kepingin Mas Anggoro menyampaikan pesan lah kepada masyarakat di luar sana. Tentu kan selama proses menjalani pidana ini kan banyak hal yang dirasakan, diterima oleh masyarakat. Apa pesannya buat orang-orang yang masih ada di luar? Untuk semua masyarakat yang belum kenal narkoba jangan coba-coba kenal. Yang udah kenal buruan lari dari itu atau terlepas dari itu. Nah. Karena tetap enak-enaknya orang yang hidup dengan lingkungan gelap, ujung-ujungnya juga pahit juga, Pak. Ya, itu ya. Iya. Dan sampai sudah merasakan ya. Merasakan, dan jangan sampai banyak orang yang merasakan apa yang saya rasakan. Oke. Sekarang saya mau ke Mas Ramadhani dulu. Mas Ramadhani, boleh cerita dong. Tadi kan Mas Anggoro udah cerita mengenai kegiatan. Barangkali Mas Ramadhani punya kegiatan lain yang berbeda dengan Mas Anggoro. Ada nggak? Bismillah, sebelumnya saya awali alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk kegiatan yang ada di sini Pak, tentunya nggak jauh beda saya melaksanakan seperti apa yang Mas Anggoro laksanakan. Karena memang kegiatan yang dijadwalkan di sini ya wajib bagi para pidana khususnya santri itu untuk melaksanakannya. Jadi nggak jauh beda untuk kegiatan. Umpamanya dari mulai sahur kita di kamar itu bareng-bareng, bangun jam 3 kita udah mulai sholat tahajud, lalu persiapan sholat subuh, habis itu kita tadarus di kamar, lalu sampai nanti kegiatan sore hari menjelang maghrib itu ada buka bersama di kamar, ada kultum berjamaah, kultum menjelang maghrib di blok, sama nggak jauh beda Pak untuk kegiatan. Mas Ramadhani sudah berapa lama? Kalau Mas Anggoro kan cukup lama menghuni di sini. Total saya jalani 3 tahun Pak. 3 tahun ya. Tanggal 5 Maret insya Allah 3 tahun. Oke. Sepanjang 3 tahun itu
apa yang dilakukan ketika Idul Fitri, Mas? Ketika Idul Fitri ya tentunya kita berharap keluarga datang ya Pak. Oh, biasanya keluarga memang datang keluarga ya? Datang. Nah, Ya mudah-mudahan tahun ini bisa datang, bisa berjumpa ya. Tentunya kita lebih banyak bersyukur ya pada Allah karena sampai insya Allah kalau kita sampai Idul Fitri Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri khususnya di bulan Ramadan. Pak, Mas, kalau biasanya di waktu Idul Fitri tahun-tahun lalu ya, itu kegiatannya apa, Mas, di sini? Dan Mas Ramadhani yang rasakan kegiatannya waktu hari H Idul Fitri itu apa? Ya kalau untuk kegiatan mungkin ada kunjungan bersama ya Pak di sini. Kunjungan Pak. keluarga ya. Bersama ya. Selain itu, Kan sholat Idnya juga di sini. Sholat Id juga bareng berjamaah di sini Pak. Di lapangan itu? Di lapangan, dilaksanakan di lapangan. Jadi semua yang Muslim di sholat giring Id untuk bareng ya? iya, di lapangan. Sholat semua. Setelah itu menerima kunjungan keluarga. Menerima kunjungan keluarga untuk steril blok masing-masing, baru kunjungan keluarga diadakan. Jadi Saya nggak bisa bayang ya kunjungan keluarga 2000 sekian orang itu gimana? iya, itu? digilir Pak. Oh, jadi ada selama jadwal ya? Iya, selama 3 hari. Kalau kemarin tahun kemarin kalau nggak salah 2 hari Mas. 3 hari. 3 hari. Ada Antara nomor urut. Ada gilirannya Ada ya. giliran, Pak. Pengunjung datang Pak. Nah itu nanti ada waktu 30 menit. Iya, kalau ribuan orang datang bareng-bareng kacau ini. Iya. Mas, 30 menit ya. nah, Mas Rahman, apakah selain kegiatan di luar tadi Mas Anggoro juga cerita, di luar Ramadan biasanya kegiatan apa? Suka olahraga apa atau melakukan apa kegiatannya? Kalau pas nggak Ramadan? Di luar Ramadan saya tentunya ada kegiatan di sini Pak. Kegiatan entah itu olahraga, entah itu futsal, entah itu volley. Yang disukai Mas Ramadhani Yang apa? saya suka di masjid Pak. Insya Allah saya nggak ikut olahraga, cuma ada olahraga itu Pak. Cuma saya insya Allah kalau hari-hari biasa selain puasa ya saya di masjid Pak. Kalau keterampilan apa ya? Apa yang sering diikuti? Atau nggak ikut pelatihan keterampilan? Enggak, Kan? saya di masjid aja Pak. Oh gitu Iya. ya. Khusus karena ngurus para santri Pak, ngurus para santri secara umum. Nah, kalau boleh saya tahu, Mas Ramadhani nanti tuh dijadwalkan keluar dari sini kapan? Allahu a'lam Pak, belum tahu. Cuma belum. pandangan pribadi saya, pendapat saya mungkin, ini keyakinan saya mungkin 3 tahun lagi lah. Tapi perkaranya udah kelar atau masih? Udah selesai Pak. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, tapi kira-kira 3 tahun lagi 3 ya. tahun lagi. Lumayan Itu pun lah ya. kalau pembebasan bersyarat. Ya. Mas, sama dengan Mas Anggoro tadi itu, yang sepanjang Anda menghuni wilayah ini, lapas ini, apa yang paling Anda rasakan? Yang paling saya rasakan ya tentunya kita beradaptasi dengan begitu banyak orang Pak ya. Nggak gampang, nggak mudah untuk Nggak gampang, ya? menyatukan semua pikiran manusia pada apa yang kita sukai. Kadang kita ada gesekan di antara para napi itu mesti kita Normal sama-sama ya, mengerti karena ini ya. ribuan orang Iya, kan ya? karena memang Pak kalau bisa dilihat di sini kita berkumpul di satu tempat yang semua di sini notabene orang semua bermasalah Pak. Iya, Tentunya mungkin Iya, sulit iya. untuk menyatukan pikiran gitu. iya. Makanya yang paling tenang tentunya di sini ya di masjid. Di masjid salah satu untuk menyatukan pikiran kita semua, yang menenangkan hati kita semua Gitu di ya. masjid. Mas, kalau Mas Ramadhani ini satu tempat itu bersama berapa orang? Sama seperti Mas Anggoro kan sekamar sama Mas Anggoro 18 orang Satu Pak. kamar ya. Iya, Ini kompak berarti ya. Iya. sekamar kebetulan Pak. Kamar ya. Mas, kalau boleh saya tahu Mas, ketika menjalani hari-hari lepas di sini itu, kalau malam sampai isi apa Mas? Kalau siang hari gini kan enak ngumpul di luar di masjid. Kalau malam hari sampai ngapain? Kalau di luar Ramadan Pak, Nah, di luar Ramadan tentunya ada kegiatan pelajaran Pak. Ada Masa? kegiatan pelajaran itu dibagi setiap hari Senin itu ada pelajaran fikih di kamar masing-masing Pak. Ada pelajaran fikih. Di hari Selasa itu ada pelajaran tajwid. Di hari Rabu itu ada pelajaran hadis. Di hari Kamis diliburkan. Adapun Jumat itu ada pelajaran akidah. Sabtu ada pelajaran sejarah. Nanti minggunya pun diliburkan. Jadi Iya, habis ada tahlil ya. ya, tapi di hari Kamis itu bukan diliburkan secara total. Ada kegiatan di blok itu yasinan Pak. Mas, yang ngajari itu siapa? Yang ngajar tentunya dari sini Pak. Ada Pak yang ngajar dari ada luar ya. ya. Itu adalah orang dari luar Orang dari lapas luar. Ya. Ya. Tapi kalau untuk di kamar-kamar kita bertanya dari sini nanti kita sampaikan di kamar masing-masing Pak. Gitu.
Ya, tapi baca buku itu boleh. Boleh, itu dia kegiatannya di samping kita belajar, tentunya juga sambil baca buku, sambil baca tentunya yang bermanfaat buku-bukunya Pak. Ya. Bisa itu. Ini pertanyaan saya yang terakhir, sama dengan Mas Anggoro tadi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada orang di luar sana yang nonton ngobrol kita ini terkait dengan kehidupan yang ada di lapas ini? Pesan saya kepada masyarakat Indonesia khususnya, satu, mungkin jangan sampai Allah tegur dulu baru kita kembali kepada Allah. Jadi gitu ya. sebelum Allah tegur, mungkin lihatlah kami yang ada di sini. Inilah kami yang Allah udah tegur, kita baru tobat di sini. Gitu. Jangan sampai masyarakat umumnya yang di luar itu seperti kami. Allah tegur baru kita berbenah diri. Mungkin Gitu itu ya? Pak. Iya. Baik Tribuners, ini ngobrol singkat kita dengan dua warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Jakarta. Ya, Mas Anggoro sama Mas Ramadhani. Terima kasih Mas. Moga-moga bisa terus beradaptasi dengan situasi sampai tiba saatnya keluar dari sini dan kembali kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Mas, terima kasih Mas ya. Terima kasih banyak Pak. Demikian Tribuners, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia.